Tidak ada di dunia ini anak yang benar-benar sama. Meskipun sekalipun dia identik, tetap memiliki ciri khas masing-masing. Begitupun dengan anak didik kita, siswa kita dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Nah, bagaimana cara kita belajar untuk mengetahui anak sesuai dengan kebutuhannya? Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Salam Guru Bergerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Negeri 1 Paracasa. Sebelumnya saya tidak mengenal pembelajaran apa itu berdiferensiasi. Saya tidak mengenal kesukaan anak, karakteristik anak, belajar anak, bahkan minat dan belajar anak. Namun setelah saya mempelajari pembelajaran diferensiasi ini, saya bisa mengenal apa itu anak, bagaimana minat dan bakat anak, serta karakteristik dan juga potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebelumnya saya melakukan asesmen diagnosis, kemudian kegiatan pembelajaran saya lakukan di kelas 10-5 dengan materi berkompetensi dalam pendidikan dan kerja. Nah, dengan tadi diawali dengan asesmen diagnosis, saya mampu mengetahui bagaimana gaya belajar anak. Ada yang visual, ada yang audio, dan juga ada yang kinestetik. Nah, setelah saya mengetahui gaya belajar mereka, saya berikan sesuai pemahaman gaya belajar mereka. Dan alhamdulillah luar biasa, mereka bisa memahami materi dengan baik. Saya awali dengan pembukaan, kemudian saya menanyakan kabar, mengecek kehadiran, dan juga melakukan refleksi, dan terakhir kesimpulan. Oke. Ya, enggak. Iya, silakan gitu. Apa? Alhamdulillah.
Kemudian Fredrik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah di dalam pembacaan Redos. Nah, ini bunyi ayatnya ya. Komposisi dalam kebaikan. Semuanya anak-anak semua masih tetap semangat? Masih. Kita sekarang akan menyaksikan penampilan dari rekan-rekan kita semuanya. Ada beberapa tipe gaya belajar ya. Yang pertama ada audio. Kemudian ini apa? Audio visual. Yang ini visual. Kalau yang sana apa? Ines. Nah, kita sekarang saksikan penampilan dari kelompok gaya belajar audio. Silakan ke depan semuanya. Aksi diskusinya boleh. Silakan. Sambil bawa tas. Dan ke depan pada rekan-rekan semua yang kita berikan kelas dulu yang meriah. Baik, silakan kepada kelompok audio. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar audio pengertian komposisi dalam kebaikan dan kesuksesan. Komposisi dalam kebaikan merujuk pada pemahaman mengenai mencapai tujuan positif atau berkontribusi pada masyarakat secara etos sosial mengacu pada sikap, nilai, dan dedikasi seseorang terhadap pekerjaannya yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Dalam konteks ini, kompetisi dalam kebaikan dapat memotivasi individu untuk memiliki kerja yang kuat dan mencapai hasil terbaik. dari kelompok ini dulu silakan. Apa namanya? Suam. Silakan di depan semuanya. Dua di bawah. Boleh di bawah. Semangat. Boleh tolong diperhatikan teman-temannya. Dari kelompok visual yang pasti yang meriah. Satu, dan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
positif. Artinya, setiap manusia harus memiliki sifat untuk ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi dalam kegiatan yang positif. Hal yang negatif tidak perlu ingin berlomba-lomba. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbeda-beda, mulai dari ras, suku, budaya, bangsa, dan agama, juga dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, berlomba-lomba dalam kebaikan hendaknya dilakukan dengan kadar kemampuan dan potensinya masing-masing. Jangan terlalu memaksakan. Misalkan, si A ahli dalam pelajaran olahraga, sedangkan si B tidak begitu ahli dalam pelajaran olahraga, melainkan ahli dalam pelajaran matematika. Nah, kedua anak ini harus bersaing dalam basicnya masing-masing, tidak perlu memaksakan. Adapun penerapan dalam kebaikan etos kerja. Yang pertama, si A selalu setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Si B melihat hal tersebut dan mulai mengikuti dengan sholat duha 4 rakaat. Ini termasuk ibadah hablum minallah, hubungan manusia kepada Allah. Jelas di sini kegiatannya positif karena ingin mengikuti hal yang baik. Yang kedua, si C setiap hari selalu berinfak di kelas sejumlah 5.000. Si D mengetahui hal tersebut dan karena uangnya sakunya lebih besar, ia diam-diam berinfak sebesar 10.000. Berarti ini termasuk kepada muamalah atau hablum minanas, hubungan manusia dan manusia. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran secara aktif, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda, mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri. Ini termasuk kepada etos kerja yang dapat diterapkan sebagai pelajar. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian ada pengertian etos kerja yang akan dijelaskan oleh Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etos kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras, dan menurut KBBI, etos kerja adalah semangat kerja atau menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dan karakteristik orang yang memiliki etos kerja adalah memiliki sikap disiplin, selalu menghargai waktu, memiliki inisiatif, bertanggung jawab dalam bekerja, memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaan. Selanjutnya ada kompetisi dalam kebaikan, seperti hal-hal yang harus diperhatikan yang akan dijelaskan oleh Kak Ali. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan yaitu ada memegang teguh syarat Islam, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah, tidak boleh menunda kebaikan. Nah, ada juga manfaat berkompetisi dalam kebaikan, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif, dapat saling bermotivasi dalam membentuk lingkungan yang istiqomah dan berbuat kebaikan, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung, dan ada juga cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan, yaitu selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini, dalam pengetahuan tentang Islam, berteman dengan orang yang bertua, fasabiko khairat, memahami manfaat jiwa. Gimana sih caranya menumbuhkan etos kerja? Nah, di sini ada cara-caranya yang akan dibacakan oleh Cara menumbuhkan etos pertama itu menghargai waktu, memiliki komitmen, 3 memiliki kejujuran, 4 konsisten, 5 bekerja dengan ikhlas dan syukur, 6 bekerja dengan rasa tanggung jawab, 7 bekerja dengan tekun. Prinsip menumbuhkan etos kerja itu kerja adalah amanah, 2 kerja adalah amanah, 3 kerja adalah panggilan, 4 kerja adalah aktualisasi, 5 kerja adalah ibadah, 6 kerja adalah seni, 7 kerja adalah kehormatan, 8 kerja adalah pelayanan.
Dan terakhir dapat disimpulkan hasil kerja kelompok kita yang akan dibacakan oleh Tais. Kesimpulan dari materi ini adalah Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat, baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua, sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dalam kehidupan keluarga ataupun berteman. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besarnya manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah memperhatikan kita presentasi. Mohon maaf bila kita ada kesalahan dalam penjelasan dan pembacaan materi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang cara menemukan etisnya. Satu, menemukan gaya. Dua, memiliki komitmen. Tiga, memiliki tujuan. Lima, bekerja dengan ikhlas dan syukur. Enam, bekerja dengan rasa tanggung jawab. Tujuh, bekerja dengan sekuat. Prinsip menemukan etos kerja. Kerja adalah rahmat. Dua, kerja adalah amanah. Tiga, kerja adalah kewakilan. Empat, kerja adalah komunikasi. Kerja adalah ibadah. Enam, kerja adalah seni. Tujuh, kerja adalah rahmatan. Delapan, kerja adalah pelayanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, sudah tahu semuanya ya? Bagaimana perasaannya? Tenang, lega. Baik semuanya, masih tetap semangat? Kita tanya dulu, gimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Gimana perasaannya? Senang, lega. Oke, dapat inspirasi yang baru? Dapat wawasan baru? Dapat ilmu yang baru? Tentang apa? Kompetisi dalam jadi kesimpulannya bahwa Islam menyuruh kepada umatnya agar selalu berkompetisi dalam kebaikan, lomba-lomba dalam kebaikan, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan etos kerja yaitu semangat kerja keras agar umat Islam mempunyai sebuah perekonomian yang kuat, jadi umat Islam yang hebat ya, yang kuat dan mampu bersaing dimanapun berada. Tentunya persaingan yang positif dan bisa menjadi orang yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Umat Islam lebih banyak yang bisa memberikan kemanfaatannya bagi sekitarnya. Jangan hanya menjadi tangan di bawah yang selalu diberi, tapi harus bisa memberi. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya. Nanti tugasnya yang audio silakan boleh kirim melalui suara rekaman ya. Yang audio visual boleh berupa gambar ya, mind mapping ataupun apa kreativitasnya kalian seperti apa. Minatnya apa silakan. Yang visual juga sama, boleh berupa video ya. Hasil kelompoknya bagaimana? Mau PPT, mau rekaman video terserah ya. Nah yang kinestetik juga sama ya. Ibu berikan kebebasan untuk kalian nanti mengirimkan tugasnya kepada ibu ya. Oke, semua bisa paham? Oke, terima kasih. Minggu depan ya. Oke, insya Allah. Ada pertanyaan? Ada dulu ya. Ibu saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesya Muslimatus Syadia dari kelas 10-5. Saya sangat senang dengan belajar secara berkelompok, apalagi dengan gaya belajarnya masing-masing, membuat saya lebih
semangat, mengerti dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya akan sedikit menjelaskan materi mengenai kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut dengan fastabiqul khairat. Ada yang dinamakan dengan hablu minallah atau hubungan manusia dengan Allah. Contohnya, sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan hablu minannas atau hubungan manusia dengan manusia. Contohnya, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Selanjutnya, manfaat berkompetisi dalam kebaikan adalah menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi pun tersalurkan untuk kegiatan positif. Yang kedua, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Adapun contoh berlomba-lomba dalam kebaikan di kehidupan sehari-hari adalah berlomba membantu sesama saudara, berlomba menghafal Al-Quran, dan istiqomah dalam berpuasa. Selanjutnya adalah etos kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras atau semangat dalam bekerja. Menurut KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Manfaat etos kerja adalah memperoleh hasil kerja maksimal, mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja, menciptakan lingkungan kerja positif, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi, dan dapat menjaga iman dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Cara menumbuhkan etos kerja adalah menghargai waktu, memiliki komitmen, memiliki kejujuran, konsisten, bekerja dengan ikhlas dan syukur, bekerja dengan rasa tanggung jawab, dan bekerja dengan tekun. Selanjutnya, prinsip menumbuhkan etos kerja adalah rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan, dan pelayanan. Adapun contoh etos kerja pelajar di sekolah adalah patuh terhadap aturan-aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah, selalu masuk ke kelas dan mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu, dan selalu menghormati para guru dan staf akademik lainnya di sekolah. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dalam kehidupan keluarga ataupun berteman. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besar manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.